Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kita ketemu lagi di awal pekan hari ini, hari Senin tanggal 9 September 2024. Berarti besok Pak Jokowi itu akan mulai berkantor di IKN ya, Mbak Agi. Jadi dan Pak Jokowi katanya akan selama 40 hari berkantor di sana, dan sehari kemudian itu sehari menjelang pelantikan Prabowo Gibran, dan artinya sehari menjelang Pak Jokowi lengser itu baru akan kembali ke Jakarta tanggal 19 Oktober. Nah, seperti biasa itu yang akan kita nanti perbincangkan itu, tapi bukan itunya sebenarnya ya. Kalau itu hanya bentuk pintu masuknya saja, tapi kok ini soal jejak digital Fafa ini makin dibongkar-bongkar terus oleh netizen, dan saya jujur aja ngeri, dan banyak sekali saya baca komentar-komentarnya ya di netizen. Sebenarnya ya ini apa ya, petaka apa ini buat bangsa Indonesia, ada seorang Fufu Fafa yang diduga katanya gitu, dan sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah Gibran Rakabuming gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya, itu yang akan kita perbincangkan dalam perbincangan kita kali ini, membaca berita di balik berita, off the record, Forum News Network bersama kami, saya Subun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda di awal pekan ini. Ini sebenarnya masih awal pekan, kita pengennya tidak terlalu membacakan yang hal-hal yang negatif gitu ya. Kita mulai pekan ini dengan positif. Tapi mau tidak mau Mas Ersu, ini lagi rame betul, geger ini. Jadi teman-teman netizen ini menyelam jauh lebih dalam, dan kemudian mereka menemukan banyak sekali jejak digital dari Fufu Fafa alias Gibran ini. Juga terkonfirmasi betul bahwa, dan dia pun sendiri mengakui dengan akun Fufu Fafa tersebut bahwa dirinya adalah anak pertama dari Jokowi, dan selain itu juga ada jejak cabul atau mesumnya, kata-katanya seperti itu. Dan kalau diurut dari tahunnya itu kira-kira pada saat itu Fufu Fafa alias Gibran ini berusia sekitar 27 tahun Mas Irsu. Tentu saja banyak netizen yang marah membayangkan seorang lelaki yang berusia 27 tahun dan nyinyirnya luar biasa sekali. Saya pun membacanya sambil agak gemetar loh, terus terang agak gemetar, dan juga agak gimana ya, rasanya lemes gitu bacanya, kok kayak gini gitu. Sehingga banyak netizen juga wajar memiliki pikiran yang hampir sama seperti saya. Mereka mengatakan jangan-jangan ini ada mental illness begitu ya, yang tidak terdeteksi. Padahal sebagai calon wakil presiden kan sudah diperiksa secara kejiwaan, secara fisik dan sebagainya, tapi tidak terlihat dan terlewat gitu. Iya, iya. Dan kan ini beda sekali dengan performanya dari Gibran ya, yang kelihatannya kalau ngomong aja kan dia susah, tergagap-gagap, hanya jawabannya pendek-pendek dan sebagainya gitu. Tapi kalau di media sosial dia kelihatannya kok nyinyir banget, dan saya ternyata kemudian cek-cek, saya mengenal banyak orang seperti itu ya, yang dia di dalam kehidupan sehari-harinya itu kelihatannya diem, nggak punya pergaulan dan sebagainya. Tapi begitu di media sosial diganas banget gitu Mbak Agi. Aduh, serem ya. Ternyata di sekeliling kita ada aja orang seperti itu gitu. Ya, dan kita oke. Soalnya kalau yang teman-teman itu manusia biasa, orang biasa, nggak jadi persoalan. Tapi yang ini akan jadi wakil presiden dan berpotensi itu menjadi presiden Republik Indonesia. Kan konstitusinya seperti itu, ngeri banget ya bangsa ini gitu ya Mbak. Iya, betul. Saya membayangkan seseorang yang sebenarnya sudah mencurigai Mas Elsu, kenapa dia kalau menunduk sampai menunduk seperti orang Jepang yang 90 derajat seperti itu ya. Oh, kalau ketemu orang lain itu ya gitu ya. Ketemu orang lain gitu ya, sampai menunduknya itu menutupi apa gitu, dan memberikan kesan apa? Yang pasti yang ada di otaknya, saya bayangkan dia, kalau saya melakukan seperti ini maka saya akan terlihat sangat-sangat sopan. Orang yang kalau secara alami dengan gesturnya yang biasa sehari-hari tidak sampai segitunya gitu ya Mas Hersu. Ini ada apa begitu? Ternyata di balik itu ada sesuatu yang dahsyat gitu ya, yang sadis gitu kalau saya melihatnya, sesuatu yang tidak terbayangkan even pada anak-anak yang setiap harinya misalnya dia biasa bercanda secara vulgar gitu, tapi tidak menulis seperti ini untuk dipertontonkan kepada publik, sehingga membuat kalau menulis sesuatu atau kita sedang berkata-kata seperti ini, kita kan sambil membayangkan reaksi orang terhadap pernyataan kita, sehingga kita tidak mau memakai kata-kata itu yang sangat buruk begitu kan Mas Hersu, karena itu akan membuat orang juga mungkin tidak siap menerima itu, dan kemudian akibatnya penilaiannya terhadap kita itu juga buruk begitu. Dan biasanya
kita dibiasakan dalam keluarga dan dididik dengan oleh orang tua itu dengan sangat baik, maka itu akan menjadi habit yang kita merasa malu sekali kalau seandainya kita harus mengucapkan kata-kata yang seperti itu, yang mesum, yang cabul, terus kemudian terlihat sangat-sangat vulgar, apalagi dilihat orang lain, rasanya malu, nggak ingin muncul lagi di dunia gitu. Tapi kalau kita melihat ini, sebenarnya itu tidak ada perasaan seperti itu pada Ya, Pak ya. Oke, itu satu hal yang kita bahas, tapi nanti juga kita sambung lagi sedikit ya, mungkin dengan kemarin kita bahas soal staf khusus, asisten staf khusus presiden itu ya, Mbak Agi. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan profesi-profesi lain gitu ya, bahkan profesi lain yang posisinya cukup tinggi, pendidikannya juga lebih berat atau lebih panjang gitu, tidak dapat gaji yang layak, dan memang ini benar-benar kelihatan sekali bahwa negara kita itu tidak menghargai sumber daya manusia, tapi lebih pada ya kedekatan pada kekuasaan saja. Siapa yang dapat dekat dengan kekuasaan, terserah latar belakangnya seperti apa, kemudian tugas dan tanggung jawab jabatan yang seperti apa, digaji lebih gede. Itu kita akan bahas seperti itu ya. Sekarang kita mulai dari yang si Fufu Fafa ini ya, Mbak Agi ya. Dan saya kira kita mesti bikin disclaimer dulu ya sebelum kemudian nanti kita Mbak Agi membacakan lebih detail. Ini bukan berarti kemudian kita justru memberikan semacam afirmasi terhadap perilaku semacam ini, apalagi kalimat-kalimat yang muncul ya. Ini sebenarnya kalimat-kalimat yang muncul di situ tidak pantas gitu ya. Tetapi ini atas nama kepentingan publik, saya kira kan begitu ya, karena dia menjadi pejabat publik, tentu perlu kita bacakan ini kepada para viewer kita, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau buat Anda yang usianya mungkin belum cukup umur gitu, karena bisa jadi aja penonton kita ya rata-rata saya tahu dari demografinya itu kebanyakan penonton kita itu udah penonton yang mature gitu, tapi bukan tidak mungkin ada juga anak-anak usia SMA yang nonton ini. Kita mesti disclaimer sejak awal bahwa itu tidak patut ditiru gitu, Mbak. Betul sekali Mas Heru. Jangan pernah ditiru apa yang saya bacakan ini, karena ini akan menjadi salah satu titik gitu untuk memecah belah bangsa, dan juga kita nanti akan memiliki habit untuk berkata-kata buruk begitu Mas Heru. Sampaikan sesuatu protes itu dengan kalimat panjang pun nggak apa-apa. Jangan pernah lelah untuk memberikan kalimat panjang untuk memberikan pemahaman dan pengertian. Jangan karena ini kita memakai kalimat yang betul-betul buruk dan tajam begitu Mas Heru, sehingga kemudian ditiru oleh orang lain. Salah satunya ini Mas Heru yang terbongkar ya Mas Heru, ini adalah pernyataannya soal PKS. Nah kalau ini saya rasa ini agak-agak lucu juga, ini peringatan kepada PKS. Bagaimana penilaian Gibran yang sesungguhnya dari hati dan pikirannya gitu terhadap Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Di sini ada mungkin ini semacam judul Mas Heru ya, dari Kaskus lagi. Ini mohon maaf kalau saya agak terbata-bata ya, karena tulisannya memang kecil sekali. Jadi ini diunggah pada tanggal 13 Juni 2014. Nah, ini dari Koromon, dia menulis, PKS keluar koalisi, itu tanda tanya, Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat, begitu ditulisnya. Nah, kemudian komentar dari Fufafa ini adalah, keluar koalisi, mati aja sekalian satu partai, bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka, dasar partai babi penjual agama, pramuria semua loh, gitu. Ini apa ya? Ini konteksnya apa ya Mbak ya? Konteksnya ini ya? Konteksnya kalau saya melihat kok agak-agak Islamophobia ya Mas Heru ya. Apakah semua anggota PKS begitu kadernya ini memiliki istri simpanan gitu? Serasanya ya. Saya kenal banyak, kalau di dalam PKS itu banyak ustadz di sana. Mereka tidak memiliki istri simpanan loh Mas Gibran. Banyakan dari mereka itu istri sah, dan di dalam Islam itu diperbolehkan sepanjang dia merasa adil dan sebagainya. Soal keadilan, saya menilai orang lain tidak adil, tapi orang yang melakukannya merasa dirinya adil. Itu tidak bisa sama ya perasaan seperti itu begitu. Tapi dari sini tulisan bahwa tuh istri-istri simpananmu ke neraka, ini maksudnya apa ya? Ini partai dakwah loh, belum sudah disumpah serapah ke neraka begitu. Dasar partai, nama binatang yang haram, penjual agama. Kalau seseorang itu berceramah, seseorang dengan baju ustadznya, dia memberikan nasihat, berdakwah, apakah selalu disebut dengan menjual agama? Saya nggak paham Mas Herzi, ini udah kita lewatin aja ya, nggak usah kita komentarin, ini kurang ngaji atau bagaimana gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah
pertanyaan dari Andi Arief ketika itu mereka belum bersatu tentunya di tahun Ya, ya. 2024 ini. Karena ketika itu kita tahu Partai Demokrat begitu tahun 2019, 2000 ini saya lihat ya, ini diunggah pada tanggal 13 Juni 2014 gitu. Jadi ini pada periode pertama Pak Jokowi di mana persaingan juga memang sangat ketat sekali. Di situ Andi Arief begitu Mas Hersu mengatakan begitu ya, panas tak kentut-kentut, cuci uang sistematis, Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Ini tuduhan serius ya. Kalau saya rasa ini tidak terjadi, tapi ketika itu memang dunia media sosial itu sedang rame-ramenya apapun dilontarkan. Kemudian Andi Arief mengatakan, Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Nah, jawaban dari Fufuafa ini adalah, sini lonjing, gue nggak ngumpet. Sini gue ladenin. Nah, akhirnya jawaban ini sekarang rame betul geger Mas Hersu, dianggap sebagai afirmasi, dianggap sebagai konfirmasi dari Gibran. Karena Andi Arief mengatakan Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Dan Fufuafa alias Gibran ini menjawab, sini lonjing, sini gue ladenin, gue nggak ngumpet, dia bilang gitu. Berarti dia yang terkonfirmasi sebagai anak pertama dari Jokowi itu. Oh, itu ya. Itu salah satu saja ya, salah satu konfirmasi bahwa Fufuafa itu adalah Gibran. Kalau sebelumnya kan juga banyak sekali yang akun-akun terkait yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Fufuafa itu adalah Gibran gitu kan ya Mbak Agi. Ini salah satu bukti kuatnya juga gitu maksudnya ya. Ini bukti kuat yang kesekian karena sebelumnya sudah pernah kontenkan begitu, dia sendiri mengatakan bahwa saya lupa nomor passwordnya sehingga tidak bisa masuk ke yang lama begitu, akun yang lama, sehingga sekarang ini akun yang baru Fufuafa, dan kemudian dia sebut Gibran Tweet sebagai ini akun Twitter saya, dan Gibran Tweet sampai sekarang pun kita mengenal sebagai akun dari Gibran Rakabuming Raka. Dan setelah itu juga ada ucapan selamat ulang tahun dari adiknya yaitu Kaisang Pangarep yang ditujukan kepada ibu begitu ya, pakai K, ibu gitu biasa kalau orang Jawa menyebutnya, dan juga kepada kakaknya yaitu Gibran Tweet tersebut gitu. Jadi ya memang sudah terkonfirmasi bahwa mereka saling connecting to each other begitu kan Mas Hertu. Jadi mereka memang terkonfirmasi saling di media sosial sehingga bisa saling menyebut begitu ya, dan mungkin itu juga tidak terpikirkan sebelumnya bahwa itu akan bisa menjadi bukti begitu kan, keluar begitu saja. Nah, ini kemudian saat ini Mas Hersu di media sosial itu pada bergembira. Saya melihat netizen gembira gimana? Gembira karena itu tadi finally begitu ya, resmi bahwa akun Fufuafa adalah Gibran Rakabuming alias Gibran Tweet. Nggak perlu lagi pakai sebut anak Mulyono agar aman delik. Jadi biasanya orang menyebut Mulyono agar aman delik, padahal kan Pak Jokowi dan Pak Mul ini kan sudah, Pak Jokowi mengatakan dia ya memang saya waktu dilahirkan. Nah, dikatakan ini misalnya 222 Mountains for Palestine, ini nama akunnya ya, dia mengatakan seperti itu. Nggak perlu lagi pakai sebut anak Mulyono agar aman delik. Tertangkap telak jejak di kita digital bahwa akun Fufuafa mengakui sebagai anak Jokowi. Terima kasih Andi Arief begitu. Mereka banyak sekali di netizen itu yang mengucapkan terima kasih kepada Andi Arief. Sekarang Andi Arief nggak akan mau buka suara apapun kalau sekarang ini. Iya ya, dengan posisinya yang seperti ini begitu, dan Andi Arief kalau tidak salah menjadi komisaris kan Mas Hersu dapat. Oh gitu ya. Oke bro. Oke bro, dapat juga. Ya begitu. Terus kemudian juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Rizky. Rupanya Ahmad Rizky ini adalah penyelamnya Mas Hersu. Jadi dia menyelam sekian dalam, kemudian menemukan cuitan-cuitan ini yang dimunculkan kemudian untuk memperlihatkan ini loh calon wakil presiden kita. Kita berhak dong mengetahui Mas Hersu. Bukan berupa doxing saya rasa, karena ini muncul di area publik. Bukan sesuatu yang disembunyikan kemudian digali-gali, tidak, tapi ini ada di area publik, hanya ini berlangsung beberapa tahun yang lalu. Nah, banyak mengatakan ya terima kasih kepada Bung Kiki yang sudah gigih luar biasa mencari secara teliti, luar biasa, gotong royong netizen membuahkan hasil. Karena memang tidak hanya Bung Kiki ini saja, tapi banyak sekali netizen yang kemudian bergotong royong menyelam lebih dalam atau ngedive gitu, diving gitu ya Mas Hersu. Ya, luar biasa. Nah, Kiki sendiri ini, Rizky ini sendiri juga memposting, nemu postingan pengakuan sendiri kalau Fufuafa adalah anak pertama Mulyono. Confirm ya, Fufuafa sama dengan Gibran. Nah, ini akhirnya
menjadi leluasa begitu netizen untuk menyebut Wafa itu adalah Gibran sekarang ini begitu Mas Hersu. Ada juga dari Stephen Pegel nih, biasanya memang netizen memakai nama-nama samaran begitu. Dia mengatakan gila keren banget lo Bang, udah nggak bisa ngelak lagi ini mah. Wafa sama dengan Gibran. Clear, confirm, mission accomplished gitu. Jadi mission udah accomplished. Nah, ini ada lagi Mas Hersu ini yang lainnya. Ini apa ya? Sedih sih Mas Hersu ya, karena banyak sekali yang itu tadi menilai Gibran itu memiliki mental illness gitu Mas Hersu. Apa Misalnya sebabnya ya? Kenapa kok sampai pada kesimpulan itu ya Mbak Agi ya? Karena itu tadi mungkin tidak terlihat seperti Mas Hersu melihat kalau seandainya melihat secara nyata, secara faktual wajahnya itu kan tidak terlihat Mas Hersu sepertinya baik-baik saja gitu. Tapi Oh, oke oke ternyata oke. heeh. Tapi nggak bisa disebut bipolar ya, atau yang dua hal yang berbeda gitu ya, di antara di media sosial dengan di dunia nyata gitu ya? Nah, itu kita nggak tahu ya Mas Hersu, apakah hal ini itu tentu penyematan bipolar begitu harus lewat psikolog atau Ya, psikiater saya kira begitu. serahkan aja pada ahlinya ya. Kita ngomongin aja fakta-faktanya aja ya Mbak Agi ya, saya kira ya. Betul, betul, betul. Nah, ini banyak sekali kemudian yang mengatakan bahwa ada yang menyebutnya mental health gitu ya. Mungkin kalau itu kesehatan mental, tapi maksudnya kesehatan mentalnya terganggu dan kemudian ada yang membenarkan dengan mungkin mental illness maksudnya. Dan banyak sekali yang menyayangkan, wah pres loh dulunya kena mental health, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang bayangin negara dipimpin orang modelan gitu udah nggak wajar. Mungkin maksudnya mental illness ya Kak. Nah kalau dari tulisan seperti ini banyak yang Gen Z atau milenial, tapi kebanyakan pakai Kak gitu Gen Z Mas Hersu. Jadi ini yang mereka yang membaca ini pun anak-anak muda gitu ya, sehingga mereka sekarang tahu calon wakil presidennya itu seperti apa. Bahkan mungkin anak-anak muda ini yang tadinya memilih Gibran gitu kan, karena kesan orang muda harus menjadi bagian dari pemimpin yang ada di Indonesia kan seperti itu. Tapi ternyata kita dapatnya zong seperti ini. Nah, ada yang mengatakan lebih tepatnya Wapres loh dulunya anak emo, foto-fotonya dulu emo banget jir. Wah apa nih? Ini tulisan seperti ini, tulisan Gen Z, saya nggak tahu nih apa artinya. Emang sekarang sudah sembuh? Ada yang menanyakan seperti itu. Ayo Mas Gibran, ya Allah gitu. Ada juga mengatakan ya Mas Hersu, wah ini nggak usah saya baca. Nah, jejak hate speech dari Gibran ini juga menyasar kepada SBY, Pak SBY, Ibu Ani dan juga AHY. Ini luar biasa Mas Gibran, jejak Anda sedih. Kayaknya saya nggak akan membacakan yang kepada Ibu Ani ya. Nanti bisa Ya, ikut karena Ibu Ani udah wafat ya, nggak boleh ya dilakukan gitu. Oke. Ya, Pak SBY sama AHY saya kira berhak tahu ya kalau untuk soal itu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Dan ada juga yang menilai Mas Hersu masih ingat tidak ketika Gibran menerima AHY di istana dan kemudian dengan sikap tangannya Gini yang Bono gini ya, metenteng. ya. Tapi saya rasa itu kayaknya seperti otomatis dia seperti itu dan tidak pernah ditegur dari kecilnya. Karena ada anak-anak yang memang memiliki kecenderungan misalnya mendongak seperti itu ya Mas Hersu dan metenteng seperti itu dari kecil itu Nah ini dibiarkan ada kaitannya nih kalau bahasa Jawa nyebutnya menteng kelek gitu ya. Kelek itu ketek jadi jadinya gitu ya. Iya, iya. Dan itu kalau dibiasakan dari kecil tidak akan seperti itu, tapi ketika terbawa sampai dewasa, saya pun juga sebagai orang tua melihatnya, oh, ini sesuatu yang dibiarkan dari ketika dia masih muda, masih kecil gitu. Ada komentar dari netizen mengatakan dia tuh kayak nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, paham nggak sih gitu. Kelihatan mana yang berkelas, mana yang kampung. Ini ketika diperlihatkan foto dari Gibran dan AHY tersebut. Ada yang juga yang mengatakan geli liatnya kagak berkelas gitu. Gak bosan sembunyi di belakang ketek bapak lo. Astagfirullah, kata aku mah sekarang dia apa nih? Nggak jelas nih panjangnya. Sama almarhum Ibu Ani, gila salah apa Ibu Ani? Perasaan 10 tahun SBY jadi presiden Ibu Ani nggak aneh-aneh. Ini sedih lihatnya Mas Hersu. Dan kemudian ada lagi yang, nah ini nih, ini tulisannya kecil-kecil karena dijadikan satu oleh netizen, tapi ini kok dia komentarnya ini komentar yang hampir sama Mas Hersu, hampir semua wanita dikomentarin soal payudaranya begitu. Jadi ini komentar cabul atau mesum, apa ya, seperti terobsesi kepada payudara perempuan atau apa ini?
Mohon maaf ya netizen, tapi ini kita harus tahu begitu. Hmm. Seperti misalnya komentar soal ya, sebenarnya ini sederhana Mas Yesu. Kita kan suka misalnya ada gunung, oh gunungnya kayak kayak susu, kayak apa begitu ya. Dan tapi itu biasanya tidak di media sosial. Ini ada Gunung Haram. Ini dia Gunung Vagina di Sulawesi Selatan. Ada yang menulis seperti itu dan kemudian dia mengatakan enrekang, bentang alam, terkadang menyerupai suatu hal seperti misalnya ini dipotong Mas Hersu, sepertinya masih ada lagi. Kemudian ada di bawahnya komentar dari Fufafa, ntar ada gunung susu, gunung yang menyerupai susu wanita. Kemudian ada nih soal Mbak Syahrini nih, artis kita. Di situ ditulis gaya Syahrini saat menembak dan dia menjawabnya Fufafa ini dia pengen susunya Syahrini. Aduh Mas, kok gitu ya komentarnya. Ya Kemudian ampun. ada juga eh, Cinta Laura gandeng adik Ronaldo gitu. Saya nggak tahu konteksnya apa gandeng adik Ronaldo. Mungkin kan Ronaldo ada yang mengangkat adik dari Aceh itu ya, yang kita ingat pada saat dulu Ah, tsunami di Aceh dia memakai kaosnya dengan nomornya Ronaldo. Ini ditulis di situ Cinta Laura gandeng adik Ronaldo dan dijawab oleh Fufafa susu kecil. Apa ngapain ya dia? Kok hmm, komentar seperti itu ya Mas Hersu? hmm, Saya hmm, juga nggak ngerti nih hmm, konteksnya. hmm. Dan kemudian ada lagi Eee, si cantik Pevita Pierce nyatakan dukung Prabowo. Ya kita tahu ini salah satu artis yang cukup terkenal dan dia memang pendukung setia Prabowo. Hmm, hmm, Beda dengan artis-artis yang lain yang ketika itu banyak sekali mendukung Pak Jokowi. Tapi hmm, Pevita Pierce ini salah satu artis mahal. Dia dengan terang-terangan dia mengatakan enggak dan dia cuek-cuek aja dengan sikapnya itu gitu. Dan dijawab oleh Fufafa jadi pengen mimik cucu, jadi pengen mimik susu begitu. Ini apa ya semuanya dikaitkan dengan itu. Ada lagi cewek cantik lagi sedih. Nadia Mulya sebut hakim lebih takut sama KPK ketimbang Tuhan. Dan di komentari Wafa, susunya kok nggak kenceng ya? Ya Ya, ini. ampun. Jadi semua rupanya fokus dia perhatian kalau semua perempuan di situnya ya Mbak Gi ya. Iya mungkin ini terobsesi ya. Memang Hmm, ada orang yang seperti itu. Tapi kan kita nggak nyangka ini hmm, bakal calon presiden kita, Mas Erso. Ada lagi ini coba satu tusuk Bella Sophie jadi ketagihan. Ini biasanya apa namanya clickbait atau kalau clickbait enggak ya uh, clickbait judul-judul. ini judul yang dibikin Hmm, menarik seperti ini, bikin orang penasaran kemudian mengklik begitu ya. Tapi mungkin memang sebetulnya dia memang makan sate gitu dan dikomentarin oleh Gibran pengen nyobain susunya. Ini apa? Konteksnya nggak ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa dia komentarnya seperti itu? Ini membingungkan Mas Ersu. Ada juga tulisan ini jadi dari netizen juga dia menulis video goyangan sensual duo serigala bikin heboh YouTube. Memang ini banyak kalau di YouTube seperti itu tuh hmm, judul-judulnya. hmm, Dan dia menulis sini coba lihat susunya begitu. hmm, hmm. Ada lagi yang jebak gadis lewat Facebook, sopir angkot dibekuk. Nah ini judul betulan nih, sering sekali kriminalitas judulnya seperti ini. Dan di komentarin oleh Gibran ini pengen mimik susu. Aduh, ini apa maksudnya? Nggak ngerti. Ini apa ya? Kalau melihat seperti Mas Hersu melihatnya gimana sih? Saya agak speechless gitu kalau seandainya pun saya punya anak seperti ini, punya saudara sepupu atau punya keponakan yang seperti ini, usianya sudah 27 tahun. Ini kan ada yang 2014, ada yang 2018, 2019 begitu ya Mas Hersu dan Hmm. sepertinya enggak ada perkembangan dari tahun ke tahun gitu, dari yang dia cuitannya tahun 2010, bahkan sebelumnya 2009 ya, 2013 sampai dengan 2019 itu nggak ada kedewasaan yang terlihat muncul, oh sudah berubah. Biasanya orang kan seperti itu ya, Hmm. berubah dari tahapan usia ke tahapan usia yang berikutnya begitu. Hmm. Nah kemudian ini soal Pak Prabowo lagi, ini baru terungkap lagi Mas Irsu komentar yang lain lagi. Hmm, ini dari King Purwa ya saya mengambilnya. Dia mengatakan, dia kasih komentar, nggak nanggung anak dan keponakan Prabowo diserang sekaligus nih sama ama Fufu Fafa. Ngeri nggak Gerindra? Dia mau mention Gerindra. Dan Hmm. apa sih serangannya? Begitu ternyata dia menulis seperti ini. Prabowo nilai banyak pemimpin di Indonesia pandai acting. Ini mungkin Pak Prabowo pada tahun Hmm. 2018 menuju 2019 kan sering memiliki komentar-komentar ke situ kan pada saat kontestasi Pilpres. Hmm. Jadi kemudian di sini Fufafa ini menulis mengomentari
keponakan lo juga jago acting di ranjang, ejakulasi dini. Ya, kita tahu ketika itu ada peristiwa keponakan dari Pak Prabowo, anak dari Pak Azim, Arya Joyohadikusumo kalau tidak salah ya namanya, saudara dari Rahayu. Dan kemudian dia memang ada kasusnya Mas itu ketika itu rame betul yang diduga dia kan anggota DPR, diduga sebuah film pemerannya adalah keponakan dari Pak Prabowo ini begitu. Nah, kemudian ada lagi Prabowo galang donasi karena dia tak ingin tersandara politik balas budi begitu ya. Dan di sini ditulis Fufafa ini menulis komentarnya adalah festival homo. Jadi maksudnya adalah Prabowo menggalang donasi karena dia tidak ingin tersandera politik balas budi, ya bikin saja festival homo begitu maksudnya ya mungkin ya karena dia hanya menulis festival homo. Ya, ini luar biasa. Ya, ada komentar dari netizen seperti ini. Siapapun dia, Wafa adalah bangsat yang jelas dialah musuh besar kami. Kalau sekarang terungkap berarti hadiah terbesar selama 10 tahun terakhir. Jadi akhirnya terungkap ini manusia siapa sebetulnya gitu. Minimal kalau terungkap tuh ada hal lain yang bisa dibanggain, misal isi kepala. Ini beauty, brand, behavior semuanya rata, kurang. Ya, saya setuju dengan itu ya. Keluarga Mulyono semuanya begitu, rotten to the core. Jadi pembusukan itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Cabul dan demen hate speech. Ini komentar-komentar ini sudah ribuan yang menonton Mas Irsu dan yang membaca. Ya, saya setuju kalau dikatakan cabul dan demen hate speech karena tidak selayaknya. Jangankan dia anak presiden, ini dia sudah menjadi anak presiden ketika memberikan komentar-komentar ini, bukan warga negara biasa. Dia adalah yang tiap hari itu dikelilingi oleh pas pampres, di mana-mana mendapatkan pengamanan begitu. Dan duitnya siapa yang gaji pas pampres? Ya kita, saya, Mas Hersu, teman-teman semua warga negara Indonesia. Tapi dia memberikan imbalan kepada warga masyarakat Indonesia lainnya, imbalan kepada rakyat kita dengan cara mengajari hate speech yang seperti ini. Tapi sampai sejauh ini memang belum ada pengakuan ataupun bantahan ya Mbak ya dari Gibran soal ini. Tapi sempat supaya fair kita juga tampilkan pernyataan dari stafsus presiden ya, Grace Natali ya, yang menyatakan bahwa dia menyatakan belum tentu itu kaitannya dengan bahwa itu adalah akun dari Gibran. Tetapi kan kalau dari hasil investigasi kita sebutnya begitu ya, jejak digital dari Fufafa ini kan kemudian netizen menemukan fakta-fakta yang kelihatannya sulit untuk terbantahkan bahwa itu ya memang akun milik dari Gibran Rakabuming. Tapi saya kira supaya fair tetap mereka harus mesti menjelaskan dan kalau perlu ya adu bukti gitu Mbak supaya ini kan karena bagaimanapun juga ini akan jadi beban berat loh buat bukan hanya Gibran tapi bangsa Indonesia dengan jejak digital macam itu dan kemudian harus kita ingat ini tinggal beberapa hari lagi, tinggal 40 hari lagi Gibran itu akan dilantik menjadi wakil presiden dan dia mendampingi Pak Prabowo sebagai presiden. Dan bisa dibayangkan ya kalau Pak Prabowo itu kan tantrumnya sampai sekarang nggak selesai-selesai ketika diberi penilaian oleh Anies Baswedan bahwa kinerjanya 11 dari 100 itu. Meskipun Pak Prabowo yang terakhir kemarin ya di acaranya Rapimnas Gerindra mengatakan bahwa dia tidak boleh mengulang-ulang itu lagi dan udah kelihatannya lebih banyak itu jadikan bahan bercandaan. Tapi memang itu rupanya buat Pak Prabowo jadi semacam hal yang sangat mendalam gitulah ya Mbak Agi ya, artinya dampaknya. Apalagi kalau kemudian yang ini kan betul-betul yang disampaikan ini secara personal dan itu menyerang saya kehormatan juga begitu ya, kehormatan diri dan keluarganya. Jadi ini sebenarnya lebih parah. Saya nggak yakin Pak Prabowo tidak tahu soal ini atau orang-orang dekatnya Pak Prabowo tidak tahu. Dan saya nggak yakin ini mudah untuk menerima realitas semacam ini. Sekarang dia jadi wakil presidennya Pak Prabowo meskipun bapaknya buat Pak Prabowo itu sangat berjasa besar karena diakui sebagai guru dan juga kemudian seorang guru yang berhasil menjadikan Prabowo sebagai presiden setelah beberapa kali percobaan menjadi calon presiden dia kalah terus. Ini saya kira penting untuk segera diklarifikasi, tetapi kalau memang faktanya seperti itu ya bagaimana lagi ya mau klarifikasi. Tapi saran saya harus tetap ada penjelasan soal ini ya, tidak cukup hanya bantahan dari staf khusus seperti yang disampaikan oleh Grace Natali itu Mbak Agi kan agak karena orang akan melihat agak aneh sih kenapa Grace Natali katanya ketika soal Kaisang yang berkaitan dengan pesawat private jet menyatakan bukan kapasitas dia menjawab gitu soal ini. Nah, kenapa soal
Gibran dia malah menjawab, kan itu juga soal yang tidak konsisten juga gitu Mbak Agi. Betul, banyak ketidakkonsistenan dan kemudian mereka ya cuek-cuek saja dengan penilaian orang gitu karena memang selama ini hal-hal yang tidak konsisten seperti itu pada akhirnya bisa ditutupi oleh para buzzer yang dibayar itu Mas Ya, Hersu. ya, ya, ya. Jadi ya wajar begitu ya mereka bagi mereka wajar, bagi kita tidak wajar. Oh ya, tadi saya menyebutkan bahwa untuk Pak SBY menarik juga sih Mas Hersu. Saya pilihkan beberapa komentar Bu Fafa kepada Pak SBY, tapi untuk Ibu Ani tidak usah begitu. Jadi jangankan kepada Pak Prabowo yang belum menjabat ketika itu ya Mas Hersu, kepada Pak SBY yang sudah menjadi presiden saja. Dia komentarnya antara lain seperti ini. Ada quote begitu Mas Hersu, gue suka gaya SBY dan pengikutnya, gue yakin bersih. Kemudian dia berkomentar, tetap tenang gundulmu, SBY itu orang terbaper sedunia. Ya mungkin ini kalau ini 50-50, banyak orang juga yang setuju bahwa Pak SBY itu orangnya agak baperan, mungkin karena jiwanya melankolis, banyak jiwa seninya ya, beliau senang nulis lagu dan kemudian melukis. Sensitif Mungkin lah ada ya orangnya ya, kira-kira gitu ya. orangnya, betul. Kemudian ada lagi quote yang mengatakan, emang SBY terlibat hambalang ya? Iya, bodoh gitu. Nah, ini juga banyak yang setuju saya rasa karena memang ini hambalang itu melekat gitu ya kepada kasus di masa Pak SBY. Terus kemudian ada seperti ini. Oh, ini tidak usah saya bacakan karena ini nggak proper banget ya. Dia menyebutkan bulu kemaluan manusia begitu. Kemudian ada juga yang seperti ini, KMP segera bubar, Gerindra tuding SBY biang kerok. Ini mungkin judul berita ya. Dia mengomentari mati aja lo semua. Ini tanggal 12 Desember 2014. Kemudian 13 Desember 2014-nya di CKS SBY tak marah ke Dagu Kurawa makan 2 kali. Ada racun tikus Pak begitu. Jadi ini aktif sekali loh Fafa ini hampir tiap hari ini. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2015, netizen curhat ke SBY, 3 bulan ditinggal SBY, negara ini hilang wibawa. Jadi mungkin ini pendukung Pak SBY juga. Jadi 3 bulan ditinggal gitu ya, negara ini hilang wibawa. Kemudian dia mengatakan, goblok tuh yang curhat gitu. Prabowo puji 10 tahun pemerintahan SBY. Ngelawak om, gitu katanya. Keluar dari rumah SBY, Prabowo mengatakan kita musyawarah terus. No deal. Nah, ini saya setuju kalau ini prediksi kan keluar dari rumah SBY kita tahu kan bolak-balik Pak Prabowo ketika itu pada tahun 2018 ke 2019 bagaimana karena keluarga Pak SBY menginginkan AHY naik mendampingi Pak Prabowo dan sebagainya dan dia tertawa analisanya adalah no deal di antara mereka. Kemudian ada lagi SBY tahun 2045, ini Pak SBY mengatakan itu. SBY tahun 2045 Indonesia memiliki peluang menjadi negara kuat dan maju. Itu kata Pak SBY. Itu pada tanggal 16 Mei 2016. Ini masa pemerintah Pak Jokowi. Dan jawaban Fafa adalah SBY itu siapa? Begitu. Aduh, Mas, ya Allah. Itu saja sih Mas. Itu ada lagi ini netizen juga akhirnya Fafa ternyata mengomentari Bang Habibur Rahman juga ini. Aduh, kena juga ya. Habibur Rahman Gerindra ya? Gerindra. Jadi di situ ditulis teman Ahok kumpulkan 900.000 KTP. Apa kabar janji Habibur Rahman gitu. Dan ini konteksnya ini ya waktu itu ketika Ahok mau maju jadi calon di Jakarta dan Habibur Rahman menafikan kemungkinan teman Ahok kumpulkan tanda tangan semacam itu gitu ya. Oke, terus apa komentarnya dari itu? Ternyata betul hampir 1.000 begitu kan Mas Hirsu 1.000 KTP dan dia komentar juta bukan sejuta. 1 juta dan hampir mengumpulkan 900.000 KTP dan sehingga hampir 1 juta sebagai persyaratannya. Kemudian komentar dari Fafa adalah ini orang mukanya jelek banget ya. Aduh, gimana sih Mas Gibran? Kenapa nggak ngaca juga gitu kita kalau ngatain orang mukanya jelek kan kita walaupun kita cakep nggak tega ngomong gitu apalagi di depan. Satu lagi nggak boleh karena itu adalah ciptaan Allah. Apapun juga ya. Aduh, kalau wajah ya, itu kita kalau gaya hidup dan sebagainya itu orang, tapi kalau wajah nggak boleh dikomentari ya itu kita mencela ciptaan Allah loh. Sama juga misalnya kalau kita ngomongin Gibran tampangnya jelek banget ini orang, kita nggak boleh melakukan semacam itu karena itu mencela ciptaan Allah. Yang marah nanti bukan
bukan si yang punya wajah, tapi yang membuat wajah Hmm. itu loh, gitu Yang ya. terbaca. Mhm. Betul, betul sekali. Janganlah ini terpaksa saya bacakan supaya jangan dicontoh. Ini adalah sesuatu yang jangan dicontoh. Kalau kita tidak bacakan ini, maka kita juga tidak ada pelajaran yang kita dapat begitu ya. Kita tidak tahu bahwa itu tuh ternyata kalau kayak gitu tuh reaksi netizen ternyata begitu ya, ternyata nggak suka, bukannya ikut mendukung gimana-gimana begitu. Walaupun saya lihat ada sebagian netizen yang mungkin kurang menyukai Bang Habibur Rahman ini kemudian juga mendukung. Tapi yang kita komentari sebaiknya kapasitasnya, Yes, kapasitas oke. perbuatannya dan sebagainya. Oke. Oh, saya kira kita cukupin dulu ya Mbak Agi ya. Terlalu banyak ini, terlalu berat ini. Melihat Berat banget nanti ini. kalau masih ada lagi kita kita tayangkan di lain kali deh Mbak. Ini Oke, saya masih udah banyak ya, ya tapi nggak usah. saya terengah-engah ini ngikutinnya nih Mbak Agi. Oke, kita pindah ke topik yang juga nggak kalah seriusnya kemarin ya. Kita bahas soal asisten staf khusus presiden itu yang gajinya sangat tinggi dan kemudian ini menimbulkan apa ya, bukan hanya kecemburuan, saya kira kemarahan karena banyak juga di lembaga pemerintahan itu seperti BRIN misalnya itu diisi oleh orang-orang yang latar belakang pendidikan sangat tinggi, ternyata gajinya jauh lebih kecil dibandingkan asisten staf khusus gitu ya Mbak ya. Bukan jangan asisten, pembantu asisten staf khusus pun lebih kecil gitu Mbak Agi. Iya, jadi ini kemarin akhirnya Yasmin Nur ini adalah asisten dari staf khususnya Pak Jokowi. Jadi hierarkinya Mantan adalah ya, Pak sudah nggak Jokowi. tidak lagi ya, tidak lagi ya. Nah, betul. Akhirnya dia mengakui bahwa saya sudah tidak di situ lagi. Saya sudah mundur, sudah resign tahun 2023, begitu kata Yasmin Nur ini Mas Hersu. Dan kemudian sekarang sedang ramai betul juga di ini menyebut sebagai pelakor. Apa kita tidak akan bahas itunya ya? Kita bahas kapasitas dia gitu yang tadinya mengatakan bahwa dia akan bisa memenjarakan seseorang, bahkan bisa seseorang yang yang bersih tegang dengannya itu bisa terkena operasi khusus atau opsus katanya. Seolah ya orang di sekeliling Pak Jokowi ini senang sebetul gitu ya, menakut-nakuti orang, merasa punya jabatan sedikit saja itu sudah sebagai ya mungkin melihat yang di atasnya juga. Kalau yang di atasnya kan dirinya seolah adalah negara, padahal dia adalah penyelenggara negara, bukan negara itu sendiri. Nah, yang di bawahnya pun seperti itu, seperti bisa menggerakkan polisi, seperti bisa menggerakkan jasa, padahal dia itu siapa? Tadi kan Gibran mengatakan Pak SBY, dia itu siapa ya? Kalau Pak SBY itu presiden. Nah, kalau ini kan hanya pembantu jadi staf khusus. Nah, dia akhirnya minta maaf, Mas Hersu, karena sudah membuat kegaduhan Mbak Yasmin Nur ini dan juga ke Menseskap juga begitu, karena dia ada di bawah Seskap ya, sehingga membuat orang kan juga bertanya-tanya kok kapasitasnya kayak seperti itu tapi dipekerjakan di sekeliling Pak Jokowi. Dan kemudian ada komentar Mas Hersu dari Ardianto Satriawan. Ini salah satu netizen bercentrang biru di X, artinya dia di follower banyak orang, dia aktif apa dan sebagainya. Nah, dia menulis seperti ini, gaji peneliti pemerintah 7 sampai 11 juta rupiah per bulan di BRIN. Oh, di BRIN. Di BRIN loh Mas Hersu, syaratnya S3. Hah? Wah, Yang benar? iya. Betul. Aduh, Syarat S3. Saya nggak mau membandingkan dengan soal gaji staf khususnya, tapi yang keterlaluan kok masih ada orang S3 digaji semacam itu. Itu kan menurut saya benar-benar bangsa ini nggak menghargai sumber daya manusianya ya. Betul, apalagi kalau kita tahu Dewan Pengarah BRIN dan kemudian direkturnya apa dan sebagainya, ada yang gajinya per bulannya sampai di atas 100 juta ya Mas Hersu. Sementara mereka yang di atas juga banyak yang menyambi kan, selain bekerja di BRIN, bekerja di tempat lain yang artinya ada gaji double lah. Sementara kalau penelitinya itu hanya sekian. Dan kemudian ditulis oleh Ardianto ini, gaji buzzer pemerintah 23 juta rupiah per bulan jadi pembantu asisten staf sus. Jadi 23 juta itu adalah gajinya si pembantunya si pembantu dari Yasmin Nur. Sementara gaji Yasmin Nur sendiri dia mengakui bahwa dan kita lihat di keputusan presiden itu gajinya sekitar 32 juta. Ini luar biasa. Staf susnya sendiri 51 juta soalnya. Jadi ya itulah kenyataannya ya, orang tidak menghargai brand-nya, orang tidak menghargai proses begitu, bagaimana dia untuk mencapai ilmu yang demikian. Kalau sudah S3 itu artinya kan dia sudah bisa menginovasi sesuatu, menciptakan sesuatu dari hasil pemikirannya sendiri begitu Mas Dan Yesus. Sesuatu tapi S3-nya harus benar ya, bukan yang kemudian ya yang benar. jurnalnya nggak keruan di mana-mana kan gitu ya. Betul, Ya, tapi ya. saya rasa kalau di BRIN mungkin sudah melalui seleksi ketat juga
juga ya, mereka kan berasal dari LIPI, dari BPPT apa dan sebagainya yang kalau kesannya ketahuan mereka itu menjiplak begitu kan. Sekarang sudah banyak sistem untuk mengetahui bahwa sekian persen itu jiplakan, maka berarti bukan hasil karyanya. Tapi ada apa namanya maksimal sekian persen itu masih bisa karena biasanya berupa teori-teori itu diambil dari pihak lain. Jadi ya itulah kenyataannya di Indonesia begitu dan itu tidak diperbaiki di masa Pak Jokowi begitu. Jadi kalau menurut komentar dari netizen, jadi gaji buzzer itu lebih besar dari gaji peneliti. Ya memang betul kita tahu anggaran pemerintah kita juga miliaran untuk menggaji buzzer. Bahkan untuk apa namanya kemarin begitu di untuk yang di bawah apa Pancasila yang di bawah Ibu Mega dan itu BPIP, apa BPIP. BPIP, mohon maaf saya kok jadi lupa. Nah, BPIP sendiri meminta berapa ya Mas Yesus? 49 miliar kalau tidak salah itu tambahan. Untuk buzzer Eh, ya. Tambahan dan kemudian dari struktur anggaran yang sudah ada dia mengatakan bahwa 49 miliar itu adalah untuk menggaji buzzer begitu, buzzer BPIP begitu. Jadi untuk BPIP yang lembaganya mohon maaf kalau dibandingkan lembaga yang lain kan memang cukup kecil ya, tidak terlalu besar saja. Sebagian besar cukup besar gitulah ya, walaupun tidak sampai 50% tapi sekitar 40 sekian persen untuk buzzer. Bagaimana di pemerintahan gitu. Yes. Dan gajinya besar. Belum lagi buzzer-buzzer yang kemudian jadi apa komisaris di berbagai BUMN ya, Mbak Agi ya. Kita tahu banyak sekali. Betul, banyak sekali. Ya, memang agak sulit ya kita ngomongin situasi bangsa ini ya. Kita ingin keluar dari situasi yang buruk selama dua periode pemerintahnya Pak Jokowi begitu yang memang kelihatan sekali tidak menghargai sumber daya manusia dan juga kita lihat kan pilihan-pilihan menterinya di kabinet pun dari situ saja kita sudah bisa melihat seperti itu. Tapi kemudian kita tadinya berharap akan ada pergantian pemerintahan baru, tapi yang muncul ternyata ada wakil presidennya seperti itu yang tadi Anda bacakan apa jejak digitalnya. Ya agak susah berharap ya bagi apa yang bisa dilakukan gitu ya. Ya, yang pertama kita mestinya berdoa nih, karena jangan sampai kita kemudian mendapatkan pemerintahan yang lalim. Itu kan salah satu doa juga yang harus kita selalu sampaikan. Tapi tidak boleh hanya berhenti berdoa, tapi kita harus juga berusaha dan juga terus ya bersikap dalam menghadapi situasi yang semacam itu. Karena memang kalau kita renungkan cukup lama sebenarnya bangsa ini, negara ini dilimpahi dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa dan manusianya juga pinter-pinter loh di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa yang kemudian yang terpilih jadi pemimpin yang seperti itu gitu? Tidak hanya dari sisi kuah intelektualnya sudah rendah dan kemudian kuah etika moralnya juga malah lebih rendah lagi. Ini kan kalau seperti ini yang dijadikan pemimpin ya sulit kita berharap Indonesia untuk maju. Iya, dan kami berharap gitu Bapak dan Ibu hati-hatilah mendidik anak kita Yes. gitu ya Mas ya. Dan berilah contoh sehari-hari karena mereka itu copycat. Apa yang kita lakukan, omongan yang keluar dari mulut kita, percakapan di meja makan, itulah yang akan dia keluarkan sebagai identifikasi dirinya. Gitu. Nah, saya khawatir itu tadi adalah contoh-contoh seperti itu biasanya keluar di dalam keseharian dia, entah dari mana dia mendengarnya begitu Mas Yesus. Oke. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Ini topiknya menurut saya agak secara secara psikologis ini agak berat, Mbak. Menurut saya ini kena buat saya kayak saya kejedot gitu rasanya menghadapi situasi seperti ini gitu. Dan yang paling kita khawatirkan adalah tentu saja bagaimana masa depan bangsa ini, masa depan anak cucu kita dengan kepemimpinan yang semacam itu. Sulit berharap ya ternyata bahwa era 2 periode di bawah Pak Jokowi itu kita pikir sudah berakhir, ternyata tanda-tandanya masih akan berlanjut dan mungkin bisa lebih buruk gitu ya. Dan saya kira tergantung dari mana bagian Pak Prabowo ya. Orang kan masih tetap menganggap berharap bahwa oke, memang wakil presidennya seperti itu, tapi ada wakil presidennya Pak Prabowo gitu ya. Mereka ini bahkan termasuk orang yang tadinya tidak memilih Pak Prabowo kan begitu. Akhirnya mereka mulai realistis. Karena bagaimanapun tetap aja sebagai sebuah bangsa kita menaruh harapan agar negara ini bisa lebih maju gitu. Dan mari kita saksikan bagaimana kelanjutannya seperti ini. Karena Pak Prabowo kan sampai sekarang masih kelihatan dia di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Apakah kemudian orang akan nunggu mungkin setelah nanti tanggal 20 Oktober Pak Prabowo akan lebih bersikap. Tidak tahu kalau dalam situasi semacam ini saya kira kita berdoa saja yang banyak. Mudah-mudahan bangsa ini jauhkan dari fitnah malapetaka dan juga kemudian bangsa ini bisa keluar dan menjadi bangsa-bangsa besar yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Gitu ya Mbak Agi ya.
Ya, ya, kita berusaha sebanyak-banyaknya, kita kritisi tanpa kita harus balik menghujat begitu. Hmm. Setelah kita berusaha keras begitu dengan sangat keras, ya biarlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Oke, baik, Ya, makasih. Sampai ketemu lagi kita, Mbak Agi ya, insya Allah. Terima kasih kebersamaan Anda terus bersama kami. Kami mohon pamit ya. Saya Hersu Benarif. dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal sehat. Akal sehat.